Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Anggraini Nur Halimah dengan NIM 34202023 dari Universitas Muhammadiyah Palembang, jurusan Pendidikan Biologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tahap metamorfosis katak untuk memenuhi tugas ekologi hewan dengan dosen pengampu Dr. Yati Hastiana, MSI. Tahap metamorfosis katak. Katak merupakan hewan amfibi, yakni hewan yang hidup di dua alam. Dalam siklus hidupnya, katak mengalami perubahan dari yang awalnya hanya bisa hidup di air, kemudian hidup di dua tempat. Metamorfosis katak menjadi salah satu contoh perubahan ukuran bentuk dan bagian-bagian tubuh hewan dari satu stadium ke stadium berikutnya. Di sini ada skema tahap metamorfosis katak, ada telur, berudu, katak muda, dan katak dewasa. Bagi katak, musim kawin biasanya terjadi saat musim semi bagi daerah yang tidak memiliki cuaca ekstrim seperti hujan dan salju. Di musim hujan, bagi daerah yang memiliki hujan tropis, ketika katak sudah siap berkembang biak, mereka menggunakan panggilan serat yang sangat nyaring untuk menarik pasangan. Tahap pertama, bertelur. Katak betina bertelur hingga 40.000 telur sekaligus. Proses ini biasanya dilakukan di perairan yang tenang di mana telur-telurnya bisa berkembang dengan aman. Telur katak sangat basah dan lembut, sehingga mereka harus ditempatkan di perairan atau tempat yang sangat basah. Bagi banyak spesies, katak memang meninggalkan telurnya berkembang sendiri. Namun, untuk beberapa spesies lainnya, para orang tua katak menetap dengan telur-telurnya untuk merawat mereka selagi mereka berkembang. Fase telur ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu sebelum telur-telur yang sudah terfertilisasi mulai matang dan menetas sehingga keluar seekor kecebong. Tahap kedua, kecebong atau larva. Kecebong atau larva memiliki insang tidak sempurna serta mulut dan ekor yang panjang. Ketika baru menetas selama 1-2 minggu pertama, kecebong tidak bergerak dengan banyak. Mereka makan sisa dari cangkangnya sendiri untuk memenuhi gizi yang sangat dibutuhkan. Setelah gizi yang telah dibutuhkan dari cangkang sudah cukup, mereka akan cukup kuat untuk berenang dengan sendirinya. Kecebong hidup di dalam air sehingga mereka memiliki insang untuk bernafas. Namun, dalam tahap ini, paru-paru mereka sudah mulai berkembang agar nanti dapat bernafas di daratan ketika sudah menjadi katak. Karena banyak kecebong herbivora pada umumnya memakan alga dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Ketika mereka mulai tumbuh kaki belakang katak, mulai berkembang selama badan mereka mulai memanjang. Tentunya pertumbuhan gizi mereka mulai bertambah, sehingga memakan tanaman dan serangga. Kemudian tumbuh kaki depan mereka mulai berkembang dan ekor katak menyusut. Insang tertutupi oleh kulit. Fase kecebong berlangsung selama kurang lebih 5 minggu sebelum menjadi katak muda. Tahap ketiga, katak muda. Di tahap katak muda, katak tumbuh dan memiliki kaki di bagian depan, sehingga jumlah kakinya menjadi 4. Pada dasarnya, bentuk fisik katak muda sudah menyerupai katak dewasa. Namun, yang menjadi pembeda antara katak muda dan katak dewasa adalah katak muda memiliki ekor kecebong meskipun sudah mulai memendek. Karena semua nutrisi disimpan dalam ekor katak, sebagai makanan katak muda tidak perlu memakan apapun sampai ekornya benar-benar hilang. Di tahap ini, katak muda melompat ke darat untuk pertama kalinya. Fase ini hanya berlangsung selama 3 minggu sebelum katak menjadi katak dewasa. Tahap keempat, katak dewasa.
Pada usia kurang lebih 12 minggu, insang kata akan sepenuhnya terserang dalam tubuh kata. Dan juga, kata akan sering memakan serangga yang ditemukannya di daratan. Ada juga kata yang makan tumbuh-tumbuhan di air. Tahap ini, kata akan mengulang tahap siklusnya lagi dari pembiakan. Kata dewasa sangat berbeda dengan kata muda, tak hanya dilihat dari ukurannya, namun ada beberapa fitur tubuh yang membedakan seekor kata dewasa dan kata muda. Baiklah, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai tahap metamorfosis katak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.